Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, mengadakan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau guna memantapkan program Travel Bubble Batam Bintan Singapura, untuk menggairahkan kembali industri pariwisata di Kepulauan Riau. Menutup agenda kerjanya, Sandi menyempatkan diri berkunjung ke Pulau Bersejarah Penyengat Indra Sakti. Tiba di Pulau Penyengat menggunakan Kepri 1, Menparekraf dan Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta rombongan disambut tokoh dan masyarakat setempat dengan sangat antusias, begitupun dengan tokoh lembaga adat Melayu, LAM, dan pemerintahan setempat. Menparekraf Sandi dan Gubernur Ansar kompak duduk berdua menaiki kendaraan becak motor sembari melambaikan tangan, bahkan Sandi menyempatkan mengobrol dan mengusulkan Bentor dirubah namanya menjadi Bengat atau Bentor Penyengat. Dikarenakan nama Bentor telah banyak dipakai di mana-mana. Sandi mendapat lemparan beras dan dikenakan tanjak sesaat menaiki anak tangga menuju Masjid Raya Sultan Riau Lingga Pulau Penyengat. Seolah takjub dengan pesona artistik bangunannya, Sandi tampak serius mendengarkan cerita sejarah berdirinya Masjid Sultan Riau Lingga di masa kejayaan tahun 1831 hingga 1844 tersebut. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Sandi pun turut melaksanakan sholat sunnah bersama Gubernur Ansar di dalam masjid yang dibangun dengan campuran putih telur itu. Sandi menilai, Pulau Penyengat sangat cocok dikembangkan sebagai kawasan wisata berbasis 3S, yakni spirituality, serenity, dan sustainability. Menurutnya lagi, produk ekonomi kreatif anak-anak milenial dan masyarakat, punya potensi untuk dikembangkan. Ada nasi dagang, deram-deram, air dohot dan produk milenial lainnya. Seraya mengajak wisatawan Nusantara untuk berkunjung ke sini dan nantinya juga akan kita kembangkan untuk wisatawan mancanegara. Berat, masalah berat. Satu, dua. Ayo,
Ini adalah produk-produk ekonomi kreatif dari Genji dan Smart. Ini menempatkan beberapa ikon dari pariwisata Gonggong dan beberapa lain, dan apalagi yang mau diserahkan dari sana Lembayun, Cepu, Cek dan Puan. Baik, terima kasih banyak. Kita terima, ada cobanya juga. Tanjak, oke. Ya, ini juga tanjak dari Petri ya. Ya. Di telinga kanan, jadi ada edukasinya ya. Dari Alfa Tanjak, terima kasih. Saya terima. Di dalam ada. Jadi ini sekalian promo juga. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amin. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Setelah mengunjungi dua wilayah yang ada di Kepri, yakni Nongsa di Batam dan Lagoy di Bintan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan, travel bubble Batam Bintan Singapura telah siap untuk dioperasikan dalam 2 hari ke depan. Bu Oneng dan Bu Dewi, Pak Ramlan, ada dinas dan polisi ada ya? Saya kasih pantun dulu. Pulau Penyengat di Tanjung Pinang. Rimbun bersemayam. Dijelaskannya, keputusan dibukanya travel bubble Batam Bintan Singapura juga telah sesuai hasil rapat koordinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama Gubernur, yang saat itu memberikan masukan kepada penampung khususnya para industri. Sehingga sesuai dengan rencana tanggal 24 Januari, travel bubble sudah resmi dioperasikan. Surat edaran Satgas COVID-19 sudah dikeluarkan dan sudah disosialisasikan. Dan juga ternyata produk-produk ekonomi kreatifnya memiliki potensi untuk kita kembangkan ke depan. Saya lihat tadi kita mencicipi nasi dagang, juga dengan drum-drum dan dohok, air dohok. Selain dari tadi produk-produk anak-anak milenial. Ini bagian daripada berwisata di Indonesia. Saya ingin mengajak para wisatawan Nusantara. Kalau kemarin kita fokuskan untuk wisatawan mancanegara, dan alhamdulillah SE sudah kita tanda-tangani dan sudah keluar. Sekarang kita menunggu SK Pak Gubernur untuk penetapan SK Kemenkumhamnya. Ada penetapan wilayah, tapi ini untuk tahun 2022, Provinsi Kepulauan Riau mendapat bantuan 15 miliar dari Islamic Development Bank, 10 miliar dari APBN dan 5 miliar dari APBD. Sementara itu, Gubernur Ansar menerangkan keseriusan pemerintah untuk menata kawasan Pulau Penyengat akan dimulai dari tahun ini, dengan memakan total anggaran sebesar 130 miliar. Informasi tahun ini, kita sudah mendesain seluruh kawasan Pulau Penyengat dengan 40-an situs sejarah di sini, kebutuhan biayanya keseluruhan 130 miliar. Tapi tahun ini alhamdulillah kita dapat bantuan dari Islamic Development Bank 15 miliar, 10 miliar dari APBN, 5 miliar dari APBD untuk tahap awal. Semua jalan akan kita rapikan, kita perindah, kemudian lampu-lampu dan khusus masjid kita tangani tahun ini. Tapi semua di bawah under control, Balai Kajian Sejarah yang di Batu Sangkar dan Kemendiknas. Kita tangani, Pak Menteri mungkin kalau datang nanti 2022 akhir, mudah-mudahan Penyengat sudah jauh berubah agar lebih baik. Waktu kita promosi pariwisata di New York, di Amerika, orang di New York itu tidak bertanya dulu soal bintang resort, soal apa, dia tanya Pulau Penyengat. Artinya Pulau Penyengat ini sebenarnya. Ia menerangkan, akses sarana jalan akan dirapikan kembali, begitu juga penerangan dan termasuk penataan Masjid Raya Sultan Riau Lingga untuk memperindah situs sejarah tersebut. Kita sudah anggarkan akan bisa digitalisasi supaya tertransformasi ke ya semua negeri yang ada di
dunia inilah itu presiden. Terima kasih Pak Menteri. Baik, terima kasih. Tadi juga saya ingatkan bahwa jumlah yang akan digelontorkan oleh pemerintah dengan Islamic Development Bank ini tentunya kita harapkan bermanfaat bagi pelaku UMKM. Kita lihat di sini kebangkitan ini adalah kalau pariwisata bisa juga membuka peluang usaha bagi UMKM. Produk-produk kuliner, kria, fashion, seperti Tanjak ini, dan mudah-mudahan ini bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat tempat Kepulauan Riau dan Pulau Pinang. Terima kasih teman-teman, kalau ada pertanyaan. Ya, saya sangat terkesima dan wow bahwa ini saya selalu mendengar cerita-cerita hikayat-hikayat tentang Masjid Sultan Riau, Pulau Penyengat. Baru kali ini saya menjejakkan kaki di sini dan tadi pas sholat saya merasakan suatu kesejukan. Dan ini mungkin menjadi ajakan kepada wisatawan Nusantara terutama untuk juga bisa menyempatkan untuk berkunjung di sini sebagai bagian daripada wisata yang berbasis 3S. Kalau di Lagoy, Sun, Sea, and Sand. Kalau di sini, spirituality, serenity, dan sustainability. Jadi seperti yang sudah kami laporkan kemarin bahwa kunjungan di Nongsa dan di Lagoy sudah sesuai dengan harapan dan kaidah yang akan ditetapkan untuk travel bubble, dan berdasarkan rakor kemarin yang dipimpin oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pak Gubernur hadir juga untuk memberikan masukan, juga menampung dari para industri. Kami akhirnya merumuskan dan surat edaran sudah dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 dan sudah kami sosialisasikan. Sekarang 2 hari ke depan, mungkin hari ini Pak Gubernur bisa menerbitkan SK. Setelah itu adalah dari Kemenkumham untuk imigrasinya, sehingga sesuai dengan rencana tanggal 24 Januari maka travel bubble secara resmi dioperasikan. Ini juga bisa kita kembangkan ke depan sebagai bagian daripada daya tarik wisata dan kebangkitan ekonomi, terbukanya lapangan kerja di Kepri. Terima kasih. Cukup, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kunjungannya, Sandi berpesan, potensi wisata Kepri bisa dikatakan super duper yang layak dijadikan prioritas. Karena secara aksesibilitas, jika ditingkatkan, Provinsi Kepri ini dekat dengan pusat perdagangan bagian utara seperti Singapura, Malaysia, dan ini membuka peluang untuk perjalanan travel bubble.